Prabowo akhirnya buka sikap. Siap pasang badan bela Jokowi? Dan bohir di balik Roy Panci CS mulai disorot satu per satu. Sahabat Maret 27, kabar terbaru terkait perkembangan kasus yang menyeret Roy Panci CS kembali menjadi sorotan publik. Seperti biasa, kami akan terus mengupdate informasi terbaru agar masyarakat tidak tertinggal perkembangan isu yang tengah ramai dibicarakan ini. Dalam sejumlah pernyataan yang beredar, Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut telah mengetahui adanya pihak-pihak atau bohir yang dinilai sengaja menciptakan kegaduhan dan berpotensi merusak persatuan bangsa. Prabowo dikabarkan menaruh perhatian serius terhadap siapapun, baik purnawirawan TNI, jenderal aktif maupun tokoh politik yang dianggap mencoba mengganggu keutuhan NKRI. Sikap tegas Prabowo juga disebut mengarah pada upaya membela Presiden Joko Widodo, khususnya terkait isu lama yang kembali diangkat oleh kelompok Roy Panci CS mengenai tuduhan ijazah palsu. Isu tersebut sebelumnya telah berkali-kali dibantah oleh berbagai pihak, namun tetap dimunculkan kembali dan memicu polemik berkepanjangan. Menariknya, dalam perkembangan terbaru, Faisal Assegaf menyatakan siap membuka informasi yang ia sebut sebagai fakta-fakta di balik gerakan Roy Panci CS. Faisal mengklaim bahwa dirinya pernah berada dalam lingkaran tersebut, namun kini telah keluar dan memilih untuk berbicara ke publik. Faisal juga melontarkan kritik keras terhadap sejumlah elit politik, termasuk dari Partai Demokrat dan PDIP, dengan merujuk pada dugaan praktik-praktik bermasalah di masa lalu. Pernyataan ini sontak memicu reaksi beragam dan menambah panas dinamika politik nasional. Hingga kini, berbagai pihak yang disebutkan belum memberikan klarifikasi resmi atas klaim tersebut. Apakah langkah Prabowo akan benar-benar mengubah arah penanganan isu ini? Sejauh mana pengakuan Faisal Assegaf akan mempengaruhi peta politik nasional? Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita simak video berikut ini. Judul ini udah bagus, ada operasi politik yang bermain di balik isu ijazah palsu. Dan saya terlibat langsung dengan para aktor-aktor itu secara dekat dan punya banyak bukti. Dulu Assegaf ini kan masih malu-malu mau disebut namanya. Kalau maksud Pak Jokowi itu Pak SBY sama Mega. Kalau diletakkan pada kerangka perdebatan soal kearsipan. Jadi apakah Mega terlibat, apakah SBY terlibat dalam konteks kearsipan negara? Mereka terlibat. Apa yang membuat jelas terlibat, sejauh mana keterlibatan itu punya kebutuhan untuk menggoreng? Ya juga jauh menggoreng. Ibu Mega kan banyak menyindir. Betul sekali ya. Pak SBY juga banyak bermain politik lempar batu sembunyi tangan. Politik ya. Di satu sisi anak buahnya politik lempar batu, bongkar ijazah palsu. Ya. Tapi di sisi lain Gibran dengan Pak SBY itu mesra dalam rangka meloloskan AHY masuk kabinet. Jadi memang ini anomali. Gitu ya. Tapi kalau bicara soal Jokowi mengatakan ada aktor besar terlibat, tidak usah Jokowi lah. Jokowi baru saja itu. Iya, kalau saya mengatakan orang yang bertanggung jawab terhadap kegaduhan ijazah palsu itu dalam konteks mantan presiden. Karena pada saat presiden betul ya. Jokowi mencalonkan itu SBY. Dalam konteks keterwakilan partai politik itu Ibu Megawati. Kalau kawan-kawan ini bisa ketemu Ibu Megawati, minta arsip, ijazah fotokopi, lalu disinkronkan dengan milik Pak Jokowi, ini semua selesai. Tapi Ibu Megawati menutup pintu. Padahal yang menggunakan ijazah Pak Jokowi itu Ibu Megawati. Kenapa dia menutup pintu? Karena dia ingin menggoreng. Gitu ya, guys. Satu, dendam politik berkelanjutan, yang sama dengan kasus Senturi. Dendam politik berkelanjutan. Dulu kasus Senturi begitu juga kan. Ibu Megawati pada saat itu oposisi itu menggoreng di ruang publik, minta untuk dituntaskan sampai ke DPR. Kasus itu kemudian di DPR lalu dibawa ke pengadilan. Tapi dalam kasus ijazah palsu, Ibu Megawati dan PDIP itu mengambil arsip di tangan mereka secara misteri dan kemudian mengirim Eros Jarod, kawan-kawan PDIP untuk menyipas di lapangan. Maka bukan hanya Jokowi yang menilai
SBY maupun Ibu Megawati terlibat, tapi akal sehat publik menjelaskan secara terang Itu bahwa berdasarkan asumsi akal sehat saja Iya, atau akal fakta sehat apa publik, kemudian? ya. Apa bukti Fakta. yang Bang saya Faisal bisa punya? bertanggungjawabkan ini di kantor polisi, kantor kejaksaan, kantor kehakiman, fakta kalau saya bicara. Punya bukti secara Keren, guys. konkret? Jadi Coba ini lihat ungkap kalimat langsung ya, segar dalam nih, guys, ya. konteks kearsipan negara. Ijazah itu adalah arsip PDIP, arsip KPU, arsip Betul. pemerintah. Siapa pemangkunya pada Iya, saat betul sekali itu? ya. Ketua umumnya Megawati. Kenapa kegaduhan ini Betul, berlanjut? ya. Ibu Megawati tidak membantu Roy Surya untuk membuka ini loh, ada Nah. arsip loh, fotokopi. Kenapa tidak dibuka fraksi PDIP di DPR dalam rangka untuk membuat satu penyelidikan berdasarkan pendekatan politik formal? Lambannya, tersumbatnya, dan sindiran-sindiran Ibu Megawati, saya mengatakan Ibu Mega aktor terbesar dalam Iya, Mega memompa aktor ya, kemarahan aktor publik terbesar terhadap ya. ijazah palsu atau asli. Nah, Gitu. saya menggulir ini konsisten sejak ijazah ini disuarakan di ruang publik. Dalam rapat-rapat terbatas dengan Bang gitu Roy ya. Surya, dengan kalangan Refli Harun, saya berkali-kali mengusulkan, gak usah gaduh, bikin surat ke Ibu Megawati, mohon izin untuk mengambil arsipnya nggak usah aja. gaduh ya. Supaya apa? Supaya publik bisa mendapatkan keterlibatan pengguna arsip itu. Tapi kan arsip ini kemudian menjadi heboh lagi Nggak ketika bisa. diambil dari Dian Sandi yang orang Kalau baca undang-undang politik, Ini betul. kalau baca undang-undang politik itu jelas di sana disebutkan partai politik bertanggung jawab dan harus bersifat transparan. Oke. Jadi penggunanya itu Iya, adalah betul sekali. Ibu Megawati, pemiliknya adalah Pak Jokowi. Oke. Tapi sekarang saya mau memberi dukungan moral kepada sahabat saya Bang Roy. Saya senang bahwa Pak Jokowi sudah menyiapkan mental yang kuat untuk membawa masalah ini ke jalur hukum. Maka menurut saya semua Betul, tafsir politik ditiadakan, saling ngejek, saling hujat, nggak usah. Kalau memang betul punya ya. fakta-fakta yang kuat, masuk ke jalur hukum. Apalagi temuan dari berdasarkan basis penelitian. Tetapi saya mau Iya, mengatakan, betul. Ibu Megawati juga harus diminta pertanggungjawabannya kalau sidang itu dibuat. Oke. Karena dia menyaksikan Mm-mm. sejak wali kota, 1 kali gubernur, dan 2 kali calon presiden. Sindiran Pak Jokowi ini memajukan satu cara berpikir kita bahwa dia bukan orang yang Iya, tunggal betul. dalam masalah ini. Ini satu kolektif. Mm-mm. Kalau dia bersifat ijazah palsu, maka ini kejahatan kolektif. Oke. SBY bisa dipanggil di pengadilan. Pada saat itu Iya, presiden juga bisa adalah dipanggil SBY. ya. Ibu Megawati yang membawa ijazah itu mendaftar Pak Jokowi akan juga dipanggil pengadilan. Jadi menurut saya Iya, masuk akal juga ya. keterlibatan aktor-aktor ini baik secara politik formal maupun nanti di jalur hukum itu tidak bisa terhindari. Mereka Iya, betul. Tidak menggelar bisa satu dihindari lagi, guys, ya. prasangka politik yang diamanatkan, yang dititipkan oleh amarah publik terhadap 10 tahun problem bernegara. Orang terbakar marah. Oke. Iya. SBY tahu itu, Ibu Mega tahu itu. Kalau mereka negarawan, konsisten, mau menegakkan Pancasila, masuk ke sila 4, kumpulin anak-anak bangsa. Ini loh arsip PDIP, Pak Roy. Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah asli kelulusannya dari sekolah dasar hingga sarjana kepada pengadilan. Menurut dia, pengadilan adalah forum yang paling tepat untuk membuktikan sekali. keaslian ijazahnya. Ya, itu pengadilan forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas, semuanya dan saya bawa, kata dia. Jokowi membawa persoalan ini ke ranah hukum agar jadi pembelajaran untuk tidak mudah menuduh seseorang. Betul sekali ya. Untuk pembelajaran kita semuanya bahwa jangan sampai gampang menuduh orang. Tanpa Jangan bukti, ya. sampai gampang menghina orang, Betul. memfitnah orang, mencemarkan nama baik seseorang, pesannya. Menurut Jokowi, kasus serupa bisa terjadi ke orang lain jika ia tidak membawa kasus ini ke ranah hukum. Iya. Ya, kita mau ke Bang Bestari lagi. Bang Bestari, dari tadi tuh saya nanya belum terjawab. Apa agenda politiknya dan ini apa kemudian siapa pula tokoh besarnya yang Bestari ketahui? Ya sangat sederhana. Seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, patron kami di PSI, bahwa adanya keinginan ini sangat erat kaitannya dengan kekuasaan, gitu loh. Gitu ya. Ya, tapi jangan dulu dianggap bahwa ini semuanya, wahai masyarakat, ini nggak tujuannya ke Pak Roy Suryo CS loh.
Itu hanya bagian kecil daripada agenda besar politik yang sedang dimainkan oleh para pihak. Yang ingin kemudian melihat bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini bisa dipecah. Pecah belah ya, gitu ya maksudnya. Bisa dipecah, kemudian kemenangan 58% itu bisa terbelah dua. Gitu ya guys ya. Yang memudahkan bagi orang-orang yang sangat menginginkan kembalinya kekuasaan itu untuk bisa menang pada 2029. Ya, gitu. Orang-orang Itu ingin- gampang betul ngebacanya. Orang-orang yang menginginkan kembalinya kekuasaan itu pada tahun 2029. Artinya orang yang pernah punya kekuasaan sebelumnya. Itu kalau diibaratkan seperti orang yang sudah menolong seekor anjing, sudah dibantu, diangkat, dibersihkan, dibantu dikeluarkan dari masalah. Tapi begitu anjing tersebut sudah bisa berdiri sendiri, malah menggigit tangan beliau. Ya mau bagaimana lagi? Namanya juga anjing. Kita tidak bisa berharap hewan bisa berpikir sebagai layaknya manusia yang mempunyai rasa berterima kasih. Namanya juga anjing. Ya memang sifatnya gitu kan ya. seperti itu. Dan ini sebenarnya nasihat untuk kita semua ya. Ketika kita menolong orang dengan gitu ya, bermental betul. anjing, maka kita harus siap untuk digigit balik. Ketika kebaikan kita berubah menjadi hinaan, ketika ketulusan kita berubah jadi merendahkan, dan ketika orang yang kita tolong berubah Betul, jadi gitu menyerang ya. kita, maka kita harus siap dengan konsekuensi itu. Tapi hebatnya Pak Jokowi, beliau tidak teriak, beliau tidak membalas, tidak membuat drama apapun. Digigit pun beliau hanya berlalu sambil tersenyum. Di situ kita bisa melihat siapa yang benar-benar manusia dan siapa yang bertindak Jadi seperti kita anjing bisa yang lihat baru siapa dilepaskan yang- dari jebakan. Nah ini Roy Supanji S menunjukkan maju tak gentar, membela yang bayar. Betul, jadi dia tuh ternyata aktor bayaran. Siapa yang bayar, dia maju terus. Tidak ada gentar-gentarnya untuk selalu mempremi-premi tentang ijazah Pak Jokowi palsu, ya, guys. Jadi ijazah yang asli kemudian dirubah menjadi ijazah benar. Ini Kenapa Gibran lebih rendah hati dari Ahy? Ini adalah pertarungan moral, bukan gelar. Mari kita buka dengan satu kenyataan pahit yang kadang bikin sebagian orang panas hati. Politik Indonesia hari ini bukan lagi soal siapa yang lebih banyak gelar, Betul. siapa yang foto wisudanya paling gagah, Betul. atau siapa yang paling sering tampil di podium dengan jubah biru kebesaran. Publik sudah jauh lebih pintar Iya, dari betul. itu. Yang mereka lihat kini jauh lebih sederhana, tapi jauh lebih menentukan. Nah ini Mas Gibran. Siapa yang benar-benar punya kerendahan hati, siapa yang sabar, siapa yang kuat mental, siapa yang tahan cercaan tanpa meledak, dan siapa yang nggak pecicilan mencari panggung begitu ada kamera lewat. Dan di titik ini, mau Anda suka atau tidak, Gibran jauh lebih unggul dari Iya, Ahy. jadi Gibran jauh Ini lebih fakta. unggul Ini dari terlihat. Ahy dan ini fakta ya Ini guys. terasa. Gibran diserang, diejek, dicibir, tapi tetap santai kayak minum es teh. Iya, Ini anak ajaib satu ini punya kemampuan superpower yang jarang dimiliki politisi Indonesia. Dia tidak gampang betul ya guys terpancing. ya, tidak gampang terpancing ya. Dihina, senyum, dijelek-jelekin, jawab pendek, dibully, balas dengan satir yang bikin lawan malah makin malu sendiri. Dan yang lebih menarik, dia tidak pernah main kartu anak presiden. Iya betul ya. Nggak pernah ada kalimat semacam, saya ini putra presiden, hati-hati bicara. Enggak ya betul. Tidak ada. Tidak satu pun. Justru ia tampil seperti anak muda yang tahu posisinya, sadar sorotan publik, tapi tetap bertindak santai tanpa banyak gaya. Ini kualitas yang langka. Iya kalau itu Politik kita penuh tokoh yang kalau diserempet kritik dikit langsung konferensi pers, langsung baper, langsung kirim klarifikasi panjang kayak tesis S3. Sementara Gibran, jawaban dua kata pun cukup untuk bikin satu Indonesia heboh. AHY, ketika aura pangeran politik tidak pernah padam. Sekarang kita bandingkan dengan AHY, dan jujur saja, ini kontrasnya benar-benar mencolok. Betul ya. AHY tampil dengan paket lengkap sebagai pangeran politik. Lengkap dengan gestur elegan, pidato formal, dan aura anak bangsawan yang sudah terbiasa disambut barisan hormat. Iya. Tidak salah, itu gaya. Tapi zaman sudah berubah. Permasalahannya simpel. Iwi ingin diperlakukan istimewa. Dalam banyak momentum politik, bayangan itu selalu muncul. Seolah-olah publik harus otomatis hormat karena dia putra SBY. Gitu ya. Seolah-olah jalannya sudah disiapkan. Gitu ya guys. Soalnya Pak Prabowo pasang badan membela Jokowi. Prabowo tak terima Jokowi dijadikan objek cari duit oleh gerombolan Roy Suryo dengan tuduh ijazah palsu. Siapapun di belakang proyek ijazah ini, Prabowo akan mencukur abis, tak pandang bulu, mau jenderal Ya, betul bintang ya. ataupun pimpinan partai. Roy Ya, Suryo betul. semakin cemas, sudah makan duit pesanan politik, kini dia harus berhadapan dengan hukum. Berikut Ya, ini ya. cuplikan videonya. Dan saya beri peringatan
Apakah Ketika ada Pak Prabowo, orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun, apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari polisi atau mantan jenderal, tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat. Nah, dia guys. Teman-teman Maret 27, dari seluruh rangkaian fakta dan pernyataan yang kita bahas hari ini, semakin terlihat bahwa isu yang terus digulirkan oleh Roy Panji CS bukan sekedar perbedaan pendapat, melainkan sudah mengarah pada pembentukan opini yang berpotensi memecah belah. Sikap tegas Prabowo Subianto menunjukkan bahwa negara tidak boleh kalah oleh kegaduhan, apalagi jika menyentuh kehormatan kepala negara dan keutuhan NKRI. Sementara itu, pengakuan Faisal Assegaf membuka tabir bahwa apa yang selama ini terlihat di permukaan ternyata menyimpan dinamika dan kepentingan politik yang jauh lebih dalam. Pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Fitnah boleh diulang, tapi fakta tidak pernah berubah. Kita sebagai masyarakat harus tetap kritis, tenang, dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum tentu berdasar fakta. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, share ke teman dan grup agar tidak termakan hoak. Dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan pastikan kalian sudah subscribe channel Maret 27. Aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan update berita, analisis, dan fakta-fakta penting lainnya. Saya pamit, salam akal sehat, salam persatuan, dan salam Maret 27.